Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel prayoga.id. Bang, saya pengen memperdalam sistem compounding Bang. Itu sebenarnya gimana sih? Karena banyak orang bilang kalau compounding itu bisa merubah saldo kecil jadi besar. Oke teman-teman, memang banyak sekali tutorial-tutorial tentang compounding yang katanya $100 bisa jadi $10.000 dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas secara mendalam teman-teman, dan khusus untuk teman-teman pemula yang modalnya kecil silahkan wajib tonton video ini sampai selesai teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di XM itu ada beberapa jenis tipe akun trading. Ada salah satu tipe akun trading andalan di broker XM yang bernama akun XM Ultra Low. Ini adalah akun yang spreadnya tuh tipis banget, kemudian juga tanpa komisi ya teman-teman. Ini cocok banget untuk teman-teman yang mau scalpingan atau yang mau akun trading dengan spread tipis tanpa komisi. Minimal depositnya juga rendah ya, hanya $5 aja. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas compounding. Tulisannya mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi begini teman-teman, compounding adalah kalau arti secara umum ya, compounding trading, strategi investasi yang bertujuan untuk menumbuhkan modal dengan cara menginvestasikan kembali keuntungan yang didapat. Secara gampangnya, compounding itu adalah ini teman-teman. Profitnya nggak DVD ya. Karena apa? Untuk modal gitu. Biar lebih besar untuk modal. Nah, compounding itu cuma seperti ini. Jadi kalau profit nggak di WD, gunanya apa? Biar modalnya makin gede. Gitu doang gitu. Contoh ya, trading bulan ini modal $1.000, sebulan wah profitnya ugal-ugalan tuh, lagi bagus profit $200. Jadi berapa di akhir bulan? Jadi $1.200. Compounding dia tidak di withdraw profitnya ini, lalu ini di start di bulan selanjutnya. Nah, pakai modal $1.200 kayak gitu. Nah, bulan selanjutnya ternyata profit lagi $200, nggak di withdraw lagi gitu. Ini akhir bulan kedua jadi $1.400. Nah, akhirnya di bulan ketiga modal dia makin gede $1.400 gitu. Nggak di withdraw lagi, profit agak gede lagi $250. Akhirnya jadi berapa? $1.650. Nah, di bulan keempat teman-teman, dia sudah punya $1.950 modalnya. Teori compounding adalah seperti ini teman-teman. Profit lagi sama $250, jadi berapa? $1.900. Mantap kan? Di bulan kelima dia sudah punya modal $1.900 untuk modal trading gitu. Nah, akhirnya profitnya juga makin gede karena lotnya dia makin gede juga, compound gitu seperti itu. Jadi $2.200. Di bulan ke-6 jadi punya modal $2.200. Ya paham ya, compounding itu seperti ini teman-teman. Ya, profitnya nggak di withdraw untuk biar bisa buka lot lebih gede. Jadi profitnya ditampung terus, di tradingin terus. Lotnya juga makin gede, misalkan kayak gini nih. Misalkan pada saat modal 1.000 dia pakai lot masih 0,1. Di sini sudah naik tuh teman-teman, pada saat modal 2.000 ya, dia sudah pakai lot 0,2. Itu compounding. Tujuannya apa? Biar stabil terus, naik terus, nggak pernah withdraw, digulung terus. Pikirannya kayak gitu ya. Contoh ya, di sini tuh banyak banget teman-teman tutorial kayak gitu. Hitungan compounding itu gimana sih? Cara ngitung compounding ya kayak gini, gampang. Pertanyaannya emang bisa gitu sekonsisten itu dalam trading forex? Ada $200 jadi 3.000 teknik compounding. Emang bisa seprofit itu terus gitu? Saya mau kasih fakta-fakta aja sih. Biarpun channel ini kecil ya, yang dengerin cuma 2-3 orang, tapi lebih bagus karena edukasinya real gitu. Nggak ngajarin kalian istilahnya harapan palsu $200 jadi 3.000, tapi yang pengikutnya nggak ada yang bisa ngikutin sama sekali. Ya percuma juga gitu.
Contoh ini ya teman-teman, dari $100 jadi 10.000, siapa yang bisa kayak gini? Nah, tonton aja, ikutin aja. Emang bisa? Nggak bakalan teman-teman. Jadi compounding itu hanya bisa terjadi sebenarnya ya kalau dalam dunia trading dan investasi teman-teman. Compounding itu hanya bisa terjadi pada produk profit stabil. Nah, stabil dan low risk juga teman-teman. Contohnya adalah reksadana, itu bisa compounding teman-teman. Ya, reksadana tak kasih contoh. Ya, modal 1 miliar. Ya. Wah, ini 1 M gini aja ya. Kemudian setahun dia profit 4% teman-teman. Katakanlah ya. Jadi 1 M 40 juta. Ini kan 4% ya. Nah, 1 M 40 juta ini dijadiin modal lagi di tahun kedua. Ini compounding. Masuk akal nggak? Masuk. Ini 1 M 40 juta ya. Ini bisa setahunnya udah nggak 40 juta lagi karena modalnya bukan 1 M. Modal di tahun kedua itu sudah 1 M 40 juta. Ini compounding, bro. Gitu, teman-teman ya. Modal 10 M misalkan. Nah, di sini 1 tahunnya 1 M 400 juta. Nah, tahun kedua dia sudah pakai modal 1 M 400 juta untuk investasi reksadana atau obligasi atau yang lain. Compounding kayak gini masuk akal gitu. Karena profitnya stabil. Lah trading forex mau di compounding. Belum kalau lu MC gitu. Jadi nggak bisa seperti ini tuh. Ya, saya aja nggak compounding teman-teman. Saya itu nggak compounding. Tak kasih faktanya aja. Oh ya, saya udah siapin ini, udah pernah tak buka di sini teman-teman. Nah, ini salah satu portofolio saya di channel Praktisi Forex. Ini channel saya ya teman-teman. Nah, di sini cari aja yang open mindset trader nggak punya modal, kumpul di sini, tak bukain portofolio saya. Jadi dalam waktu setahun itu saya withdraw mungkin sekitar 2 bulan sekali. Kadang-kadang kalau lagi nggak butuh banget ya tak pending 4 bulan sekali withdraw. Nah, itu setahun itu withdraw 34.000 dolar atau 400 juta. Itu withdrawnya bisa 6-7 kali. Jadi saya nggak compounding teman-teman. Kalau di rata-rata ya, saya itu trading, kemudian WD 2 bulan sekali. Rata-rata ya, kadang geser-geser ya. Kalau sebulan sekali sih nggak nentu, kadang-kadang sebulan nggak trading-trading itu bisa. Jadi nggak compounding, nggak saya tambahin terus ke modal kayak gitu nggak, karena takut. Ya takutnya takut hilaf aja gitu, bukan takut salah gitu, salah biasa gitu. Takut hilaf. Misalkan saya udah, jadi modal saya yang akun saya yang sebenarnya itu kalau sudah nyampe gede itu takut gitu, takut misalkan 50.000 dolar ya teman-teman. Ya, tahu-tahu saya hilaf ya. Entry lot gede-gede, saya hilang ya. Misalkan kehilangan 500.000 dolar atau MC segini kan, waduh, stres ya teman-teman. Makanya saya withdraw gitu. Modal saya paling 20 ribuan dolar ya, withdraw 2 bulan sekali sekitar 2.000 dolar kayak gitu. Jadi saya nggak compounding teman-teman. Ya, itu ya teman-teman yang nanyain tentang compounding ya. Compounding itu kayak gitu. Tak kasih nih tabel kayak gini nih. Modal awal ya. Trading modal 500 dolar, kemudian sebulan profit 100 dolar jadi 600 dolar. Ya enggak? Ini bulan pertama. Nah, bulan kedua dimulailah dari modal ini. Hasil trade modal sama profit tadi gitu. Modal sama profit ditambah jadiin modal lagi. Nggak di withdraw tuh, jadiin modal lagi kayak gitu terus. Nah, itu ternyata hitungannya kalau sebulan itu teman-teman profit 20% aja, ternyata setahun dari modal 500 dolar itu bisa jadi 5.000 dolar. Itu teknik compounding, bukan teknik teman-teman. Sorry, ini hitung-hitungan compounding. Itu ya. Modal, profit nggak di withdraw. Bulan depan di tradingin semuanya ya. Bulan ini misalkan Oktober ya, Oktober awal bulan, akhir bulan jadi 600. Nah, November 600 itu buat trading lagi. Kayak gitulah compounding. Paham ya sampai sini ya? Apakah bisa? Ya, kalau teman-teman beneran jago banget, profit konsisten banget bisa. Bisa aja kayak gini. Gitu. Tapi
Ya takutnya kayak gini sih teman-teman. Jadi takutnya ya 5 bulan lah, 5 bulan kalian konsisten, misalkan dari $1.000 profit mulu, nggak pernah kalian withdraw ya. 5 bulan katakanlah jadi $4.000. Tapi tahu-tahu kalian hilaf, MC ini udah nyampe gede gitu. Takutnya saya seperti itu, makanya saya nggak compounding gitu. Saya udah tunjukin kok, saya withdraw setahun berapa, pernah saya buka juga di sini teman-teman. Jadi jelas ya, beneran gitu loh, real gitu teman-teman. Oke ya, itu untuk menjaga compounding. Jadi kalau ini teman-teman, kasihan sekali buat teman-teman yang trading modal kecil, pengen jadi gede, itu kasihan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dia akan deposit lagi teman-teman. Depo, depo terus. Ujung-ujungnya apa? Habis banyak uang. Ya, jadi nggak ada ceritanya, bro. Mau lo cari apa itu namanya, tutorial di mana kayak? Ya buktiin aja sendiri kalau nggak percaya. Itu modal kecil targetin jadi gede itu nggak ada. Yang ada adalah ini teman-teman, dalam trading tuh modal gede, profitnya kecil. Kalau lo mau terima fakta dalam dunia trading, yang bener tuh ini. Bukan modal kecil jadi gede, tapi modal gede profitnya kecil. Itu kalau Anda mau bertahan dalam industri ini. Wes. Kalau teman-teman mencari modal kecil jadi gede, ujung-ujungnya kalian deposit, habis banyak uang. Tak kasih contoh ya, modal gede jadi profitnya kecil. Kalian belajar trading yang benar sambil ngumpulin modal. Kalian minimal punya sekitar katakanlah $5.000. Kemudian tiap bulan kalian bisa $500 achievementnya. Ya turun-turun 400, kadang seginilah, kadang turun-turun 400, pas lagi high-nya, lagi tren bagus-bagus, pergerakan panjang bisa $600. Ini di Indonesia sudah bisa hidup loh teman-teman, apalagi di kampung gitu. Jadi yang paling penting itu bisa tradingnya gitu. Dan kayak gini tuh masuk akal kalau teman-teman. Ya anggaplah sekarang 80 juta lah modalnya. Ya per bulan kadang bisa 8 juta, kadang bisa 6 juta, kadang bisa 9 juta. Masuk akal gitu. Modal 80 juta. Nah, ya, per bulannya berapa? Antara 8 juta, 8 juta, kemudian 6 juta, 9 juta. Masuk akal nggak? Modal 80 juta, masuk akal. Ya, kayak ginilah trading. Jadi kalian latihannya gimana? Kalau masih punya modal kecil, latihannya pakai modal $500 dulu. Gitu. Target profit per bulannya $50, $40, $60. Wah bang, kalau segitu mah kecil buat gua. Ya kecil, tapi bisa nggak itu bertahan terus gitu? Bisa nggak lo ngendaliin emosi terus dengan profit segini? Belajarnya tuh pakai modal kecil kayak gini. Nanti tinggal dinaikin lotnya kalau sudah bisa ya. Modal $500 per bulan, targetnya $50. Pakai lot 0,02 aja bisa ini masuk gitu. Iya enggak? 0,03 maksimal 0,05 kecil. Bisa ya. Nah, kayak gitu belajar trading itu. Pakai modal $500 per bulannya sudah bisa $50. Kalian kan nanti sudah ngapalin tekniknya, bro. Lotnya kan misalkan 0,05 ya. 0,05. Nah, nanti kalau sudah konsisten, kalian naiklah pangkat sambil nyari modal tuh. Kayak gitu trading tuh. Nggak ada ceritanya $500 jadi 5.000 tuh nggak ada. 5.000 ya katakanlah. Nah, baru teman-teman profitnya $500, lotnya pakai nanti 0,3 kayak gitu. Karena modalnya udah gede. Ya, masuk akal nggak gitu. Oke ya teman-teman, penjelasan tentang compounding seperti itu. Saya sendiri nggak compounding. Kalau teman-teman mau lihat salah satu history withdraw saya itu ada di video di channel Praktisi Forex tuh. Di judulnya Open Mindset Trader nggak punya modal kumpul sini. Nah, cari aja di sini nggak bisa sih. Trader nggak punya modal kumpul sini kayak itu. Oke teman-teman, sekian dulu.